Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi melalui pemaparan lewat video. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Muhammad Khairun Amala dengan NIM 2150 110008 sebagai pemateri pertama. Yang kedua yaitu Lu'lu'ul Fasihah dengan NIM 2150 110014 sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga yaitu Janita Donaya dengan NIM 2150 110020 sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat yaitu Sabrina Amalia Putri dengan NIM 2150 110028 sebagai moderator dan pemateri terakhir. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Muhammad Khairun Amala. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan komparatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan berarti proses, perbuatan, dan cara mendekati. Pendekatan ilmiah berarti penggunaan teori-teori dari suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah. Dan arti komparatif sendiri, yakni adalah bentuk kata sifat yang berkarya dengan perbandingan. Bila disebut comparative study of something, adalah studi yang melibatkan perbedaan dari dua benda atau lebih yang sejenis. Dari pengertian tersebut, bisa disebut pendekatan komparatif adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui sesuatu ilmu dengan menggunakan perbandingan. Oleh karena itu, pendekatan komparatif dalam studi Islam adalah suatu cara untuk dapat memahami dan mengetahui ajaran Islam dalam hal mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan pendapat ulama tentang hukum-hukum Islam. Tokoh dan karya utama pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dalam studi Islam seperti yang sudah dipaparkan di atas telah dilakoni di berbagai tradisi kajian keislaman. Dengan begitu, ada berbagai tokoh dan karya yang telah menggunakan pendekatan komparatif, seperti yang pertama mazhab fikih, yaitu Bada'i As-Sana'i oleh Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud, seorang ahli fikih bermazhab Hanafi. Yang kedua, Budaya Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid oleh Ibnu Rushdi. Yang ketiga, Majmu' Asyarah Al-Muhazzab karya Imam An-Nawawi. Yang keempat, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Selanjutnya yaitu mazhab politik dan akidah. Yang pertama, aliran politik dan akidah Islam karya Abu Zahroh. Yang kedua, The Faith of Syiah Islam oleh Muhammad Ridho Al-Muzaffar. Yang ketiga, Al-Milal wa An-Nihal oleh Ambil Fadil Muhammad. Selanjutnya yaitu perbandingan agama. Yang pertama, Ali Hams dengan bukunya Al-Fasl fi Al-Milal wa An-Nihal. Yang kedua, Muhammad Abdul Al-Karim Al-Syahrastani dengan bukunya yang berjudul Al-Milal wa An-Nihal. Yang ketiga, Muhammad Abduh, bukunya yang berjudul Al-Islam wa Al-Nasyaroniyah Ma'awin Al-Madaniyah. Yang keempat, Ahmad Syalabi dengan bukunya Muqarana Al-Adyan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kombinasi pendekatan komparatif untuk berbagai objek studi fikih. Yang pertama, pendekatan komparatif dengan pendekatan historis. Pendekatan ini
dapat digunakan dengan bantuan pendekatan sejarah, seperti halnya menguraikan perbandingan antara mazhab-mazhab politik, umum, dan teologi. Yang kedua, pendekatan komparatif dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mengkaji perbandingan yang berbau sosial untuk mendapatkan fakta perbandingan sosial. Yang ketiga, pendekatan komparatif dalam sastra Islam, baik klasik atau modern. Seperti contohnya membandingkan corak sastra Persia sebelum Islam dengan sesudah Islam. Perbandingan antara sastra Persia dan Arab. Yang keempat, pendekatan komparatif dalam bidang hukum akan menghasilkan kajian perbandingan hukum. Seperti contohnya dalam dunia pendidikan akan menghasilkan perbandingan pendidikan. Dalam politik akan menghasilkan perbandingan politik. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai analisis pendekatan komparatif dalam sebuah contoh studi kasus. Contoh analisis pendekatan komparatif dalam studi kasus fikih yang diangkat dalam materi ini yaitu analisis fikih siyasah dusturiyah tentang batas usia perempuan dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pasca keputusan MK No 22/PUU strip 15/2017. Hasil akhir dari studi kasus di atas adalah Islam tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, karena tidak terdapat secara eksplisit di dalam Al-Quran atau hadis yang menjelaskan batasan usia dalam pernikahan, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan juga seorang khalifah atau pemimpin negara dan beberapa sahabat sendiri mempraktekkan menikah di bawah umur. Namun untuk saat ini kita telah menetap sebagai warga negara Indonesia dan dari hal di atas telah ditetapkan batasan usia untuk menikah. Akan lebih baik jika kita mematuhi undang-undang yang sudah tertera. Karena jika peraturan itu telah dibuat, pasti telah melalui pertimbangan-pertimbangan. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.